大概差不多了，我要走了的。哎呦，不要这样了啦！ Heran aku, majikan kok malah maksa-maksa nyuruh aku keluar bawa Akong jalan-jalan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Lagi ngeliatin Akong jalan-jalan itu di samping rumah. Jadi tadi bangun tidur itu Akong tuh kerasa kayak kepalanya pusing berkunang-kunang kayak gitu loh. Terus pas dicek tekanan darahnya itu semuanya kan normal tuh. Cik Akong. 是不是啊？是啊。这有两颗给你剪掉了，你没有看到？ 2个给阿公剪掉，什么剪掉？你剪掉的了。不是，我没有剪掉，是老板的啦。哦，对对对。我哪里勇敢？ Terus bangun tidur kan itu kepalanya pusing-pusing kayak gitu ya, keliengan gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu kayak puyeng gitu. Lah pas tak cek itu semuanya itu normal, mulai dari tekanan darah, terus gula darah semuanya itu normal ya teman-teman, hanjang gitu. Tapi kok aneh, kok pusing gitu. Terus aku suruh Akong itu tetap rebahan. Lah pas rebahan sambil tak cek lagi tekanan darahnya itu aku ngecek sampai 4 kali ya teman-teman. Tapi hasilnya semuanya normal. Pas tak cek itu Akong itu ngelantur ngomong kemana-mana sampai bilang kalau sebentar lagi dia mau pergi kayak gitu. Pusing aku. Terus pas majikan turun ya sekitar tadi kan periksanya pertama itu jam 7 pagi. Terus setelah itu tak periksa 4 kali. Terus setelah itu tak kasih sarapan. Selesai sarapan itu minta dicek lagi. Setelah dicek lagi itu jam 10 kalau tidak salah itu majikan kan turun ya, dia mau keluar gitu, mau keluar Intong jalan-jalan. Itu aku ngomong sama beliau, ngomong sama anaknya itu kalau ngerasa pusing gitu, pokoknya ya ceritalah, curhat gitu. Lah malah sama majikan itu disuruh keluar jalan-jalan, padahal situasinya kayak gini. Katanya di luar itu ndak ada orang sama sekali, jadi aman-aman saja untuk keluar jalan-jalan. Padahal kita ndak pernah tahu virus ini itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang kan ya. Jadi nggak tahu itu virusnya itu nempel di mana, kan nggak selalu nempel di orang ya. Kadangkala ada orang yang terinfeksi tapi nggak ada gejalanya, terus kemudian dia jalan-jalan kayak meludah atau keringetan atau apa, itu kan bisa saja itu nempel di benda mati kayak kursi, kayak apa kayak gitulah. Terus kalau kita tidak sengaja pegang, tidak sengaja tersentuh, kan ya tetap aja lah. Tersentuhnya kalau cuman di telapak tangan gini, kalau kita sampai rumah bisa langsung cuci tangan ya. Kalau nempelnya di tempat yang lain kan kita nggak tahu. Pokoknya intinya itu ini tuh bukan sembarangan, kasus sembarangan ya. Tapi heran aku, majikan kok malah maksa-maksa nyuruh aku keluar bawa Akong jalan-jalan. Padahal usia Akong itu sudah 100 tahun lebih. Ini sangat rentan banget loh teman-teman. Dan saya juga ya takut gimana. 你也起来活动一下，不要硬做到。我运动也不用给阿公看的啦。你看到你运动人哪有运动人家？ Nah untungnya Simbah itu ndak mau, beliau itu kan sering setiap hari baca koran, lihat berita di TV juga, dan beliau itu tahu seberbahaya apa sekarang situasinya. Alhamdulillah mbahnya itu menolak, jadi ya aman. Alhamdulillah mbahnya itu menolak karena ya tahu situasi seperti ini sekarang, seperti ini tuh sangat berbahaya untuk kita keluar rumah kalau ndak penting-penting banget gitu. Jadi ya wes alhamdulillah ini tadi wes
saya cukup ngawasin mbahnya jalan-jalan di samping rumah, takutnya kalau kepalanya tuh tiba-tiba pusing lagi. Kalau sekarang sih sudah mendingan, sudah oke. Tak pikir itu pusingnya itu karena tidurnya itu, posisi tidurnya itu nggak pas gitu loh. Kadang-kadang kan kita kalau tidurnya posisinya salah itu kan bisa pusing kayak gitu toh. 说了，我在这里啊的，你在这里走上我就陪你。今天早晨我早晨10点钟起了，没有吃东西也是有关系的。这个你拿来给我吃啊，你吃啊我吃啊。 球有点分了，小心要晒到。 Setiap pagi aku itu selalu ngecek tekanan darah dan gula darah Akong ya teman-teman. Jadi itu salah satu tugas kita sebagai TKW di Taiwan itu ya seperti ini. Ini termasuk tergolong ringan ya. Ada yang teman-teman kalau yang mendapatkan pasien yang lumpuh atau yang lumpuh setengah badan atau malah lumpuh semua badan itu pekerjaannya jauh lebih berat daripada sekedar memeriksa tekanan darah atau gula darah. Ada yang harus melakukan sedot dahak, ada yang harus ganti selang kateter dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah tugas yang dilakukan oleh perawat. Karena kita di Taiwan jaga orang tua, jadi ya kita secara otodidak belajar untuk merawat sebagai perawat yang profesional tanpa sekolah ya, otodidak ya. Tiba-tiba alat pengukur tekanan darahnya itu mati teman-teman, ternyata baterainya habis. Untung saja Akong itu selalu punya persediaan baterai, kalau tidak ya sudah pasti kelabakan. Mau keluar beli baterai saja ya kayak gimana keadaannya sekarang seperti ini. Nah, sekarang sudah bisa digunakan lagi. Kita coba lagi untuk mengukur tekanan darahnya Akong. Di sini alat-alatnya itu serba otomatis. Dulu pertama kali saya itu tidak bisa sama sekali ya teman-teman, karena yang saya pelajari DPT itu alatnya itu manual. Jadi nyampe sini itu berbeda 180 derajat. Saya itu mempelajari dari melihat. 145计4465很正常呢。45是差一点的。看，哎呀，有看2-3次的，就很正常呢。 2-3次。好，等一下。 Kabelnya melungker teman-teman, ini harus diluruskan dulu biar hasilnya itu benar-benar akurat. 不能什么？ 看医生呢，大概差不多了，我要走了的。哎呦，不要这样了啦！ Ini bukan pertama kalinya aku ngomong seperti itu ya teman-teman. Akhir-akhir ini beberapa kali Akong itu selalu bilang, aku mungkin sudah waktunya pergi, aku mungkin sudah waktunya pergi. Umurku sudah sampai di sini saja, umurku sudah cukup segini saja. Aku sudah mau menyusul nenek, aku sudah mau menyusul istriku, aku sudah mau menyusul wanitaku. Seperti itu yang selalu dikatakan Akong. Sebenarnya saya itu dengar ini tuh sedih teman-teman ya, nelongso gitu loh.
walaupun aku sama Akong itu udah ada hubungan keluarga, tapi hatiku itu nelongso. Bagaimanapun juga aku yang merawatnya setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi. Jadi kalau Akong bilang seperti itu nelongso aku tenan. 接着讲了一个那个中国人要讲话，讲话的时候蚊子啊，好多又不准动。这个蚊子啊，蚊子啊站到那里啊，经过去了，看到这肉了，看到这肉了。都是蚊子。我就看到有些长官，可能他调便宜下子，我就经过是血。 好恐怖。 Ini aku lagi dengerin Akong cerita tentang masa mudanya dulu, tentang waktu sekolahnya Akong. Akong ini adalah purnawirawan tentara atau pensiunan tentara Cina ya teman-teman. Dulu Akong itu ikut perang dunia kedua. Jadi dulu itu kan Jepang menjajah banyak negara, salah satu negaranya adalah Cina. Di Cina dulu juga dijajah oleh Jepang dan Akong itu ikut berperang. Jadi sekarang itu beliau menceritakan masa-masa perang dulu itu seperti apa, bagaimana saat-saat semua orang kelaparan, susah mencari makan, bagaimana orang itu dibunuh dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tentang peperangan seperti itulah zaman Akong masih muda dulu. Dan ini kita lagi nunggu apa makan malam, karena kita ndak bisa makan malam bersama, jadi makan malamnya itu harus pisah. Siapa yang duluan, kali ini yang duluan makan itu adalah si bos, dan Akong menunggu giliran selanjutnya. Jadi makannya itu sekarang ndak boleh bersama ya teman-teman, walaupun satu rumah, karena ya menghindari, karena sekarang itu klaster terbanyak itu adalah dari klaster keluarga. Jadi majikan itu sering keluar dan takutnya itu kalau ternyata beliau terinfeksi terus menularkan ke Akong kayak gitu loh. Jadi makan itu terpisah kayak gitu, meja walaupun satu rumah itu makannya terpisah, majikan dulu dan Akong, kemudian Akong. Jadi makanannya itu sudah saya pisahkan, Akong punya Akong atau punya majikan, dan ini saya menunggu membaturi itu apa ya, menemani Akong itu untuk nunggu gilirannya makan. Jadi saya itu sambil menemani itu mendengarkan beliau bercerita tentang masa mudanya. Sebenarnya ceritanya ini itu sudah berkali-kali diceritakan teman-teman. Jadi setiap kali saya bawa Akong dulu keluar jalan-jalan atau apa kayak gitu, itu Akong selalu bercerita. Jadi ceritanya itu sama, ceritanya itu diulang-ulang seperti itu. Tapi entah kenapa aku tuh selalu seneng dengerin Akong bercerita, itu kayak lucu aja gitu loh. Walaupun ceritanya itu diulang-ulang, aku sudah tahu nanti kayak gimana, akhirnya gimana itu, tapi aku seneng dengerin Akong bercerita itu. Dan lagi pula orang tua kalau didengarkan seperti ini hatinya juga gembira, hatinya itu juga senang. Jadi kayak saya itu menjaga mood Akong agar tetap baik gitu loh, agar hatinya tetap senang, agar hatinya tetap gembira. Kalau hatinya tetap senang, hatinya gembira, kan pikirannya juga bahagia, itu juga berpengaruh kepada kesehatan Akong kayak gitu teman-teman. Jadi ya salah satu tugas kita jadi TKW itu ya seperti ini, mendengarkan mereka bercerita. Walaupun ceritanya tuh diulang-ulang ya nggak masalah, nggak apa-apa, kita dengerin aja. Kan kita juga bosen setiap hari cuman pegang HP, cuman ngerjain pekerjaan yang itu saja. Jadi sekali-kali ya mengusir kejenuhan dengan mendengarkan cerita yang berulang-ulang. Tidak apa-apa ya teman-teman, nanti kita semuanya jika sudah tua mungkin juga akan berperilaku demikian. Jadi harap dimaklumi saja, karena kita masih muda, jadi belum merasakan apa yang mereka orang tua rasakan. Jadi ya secara tidak langsung kita itu belajar. Semoga nanti anak cucu kita juga memperlakukan kita sedemikian. Oh. 拍照。